sobat semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Sina Devi dalam Bisik Bincang-Bincang Asik. Nah, bincang-bincang asik kali ini kita akan membahas tentang virus yang melanda di hampir seluruh belahan dunia, yaitu COVID-19. Nah, bincang-bincang kali ini saya akan ditemani oleh teman saya yang baru mudik dari zona merah Jakarta. Sebelum bincang-bincang dengan teman saya ini, pasti kalian sudah tahu tentang COVID-19 ini. Jadi, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global dan mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 ini sedang berlangsung. Nah, pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita COVID-19 pada 2 Maret 2020. Hingga saat ini telah terkonfirmasi hingga 2.000 kasus positif. Kasus ini dinyatakan tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1 sampai 14 hari dengan rata-rata 5 hari. Nah, karena COVID-19 ini cepat sekali menyebar, banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia seperti menghimbau pada masyarakat untuk melakukan social distancing, mencuci tangan, melockdown suatu daerah, begitu juga menghimbau untuk para perantau yang berada di zona merah dilarang untuk mudik atau pulang kampung. Nah, dari kebijakan itu, kita bakal bincang-bincang dengan teman saya ini yang merupakan perantau dan sudah mudik ke kampung halamannya. Kita bakal bahas bagaimana dia di zona merah Jakarta dan bisa pulang kampung saat ini. Ya, baik. Halo, selamat malam Mas Setiawan. Ya Mbak, selamat malam. Ya, akhirnya bisa bincang-bincang dengan teman saya ini ya, yaitu Mas Setiawan yang udah lama banget lost kontak, nggak bisa atau nggak ada kesempatan buat bincang-bincang atau komunikasi. Ya, bagaimana kabarnya Mas Setiawan? Ya alhamdulillah ya dalam keadaan sehat, baik Mbak Devi. Mbak Devi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik Mas. Terima kasih ya Mas Setiawan sudah mau menyempatkan berbincang-bincang dengan saya. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga senang bisa berbagi sedikit cerita tentang COVID-19 ini. Jadi untuk lebih jelasnya sebelum masuk ke topik kita hari ini, sebenarnya Anda ini merantau ke Jakarta untuk apa ya? Saya itu di sana cuma sekolah Mbak, buat Sekolah. ya pendidikan gitu lah. Iya. Kemudian di Jakarta itu sendiri atau ada saudara atau kerabat teman? Ya sebenarnya sih sendiri, tapi di sana bapak saya juga kerja di sana, tapi beda daerah kan. Tapi kadang juga Oh, sering main, sering ke sana juga ke tempat iya. bapak saya. Nah, lebih tepatnya itu Anda berada di Jakarta sebelah mana, Mas? Oh, saya tuh di Jakarta Timur, Mbak. Oh, Jakarta Timur. Iya. Di nama daerahnya? Cakung Barat, Kecamatan Cakung. Cakung, Jakarta Timur. Terus bagaimana kondisi di sekitar apa
Cakung tempat Anda tinggal tersebut. Sedangkan di Jakarta kan semua sudah hampir ada yang terkena virus ini ya, atau termasuk zona merah. Ya kalau waktu saya di Jakarta kemarin ya, Ya, itu daerah saya itu belum ada yang dinyatakan positif lah. Tapi hmm, daerah dekat saya tinggal itu ada sekitar 1 kilometeran itu ada positif satu. Nah dari situ saya dari pihak sekolah langsung ya. diambil untuk dikarantina agar tidak agar tidak tersambut sama masyarakat umum lah untuk Oh, mencegah tertularnya itu COVID-19 itu. iya. Kemudian bisa sedikit ceritakan bagaimana Anda di sana di wilayah zona merah. Pasti ada rasa khawatir atau perasaan Anda bagaimana di sana itu? Setelah tahu ada yang positif. Ya pertama sih jelas lah Mbak ya, namanya penyakit kayak gitu ya tetap dengar Ya, pertama tetap panik lah Mbak ya. Tapi ya gimana pun caranya kita berusaha biar nggak sampai terpapar penyakit terkena itu. ya, ya. Iya. Menjaga diri sebaik mungkin ya Ya, Mas di sana. ya seperti ya yang udah diutarakan sama pihak-pihak yang berkewajiban soal itu. Ya. Kemudian setelah beberapa hari di Jakarta saat merebak COVID-19 tersebut, kemudian bisa pulang, bagaimana perasaan Anda? Kemudian bisa pulang padahal sudah ada larangan dari pemerintah bagi perantau di Jakarta. Apakah Anda tahu informasi tersebut? Ya Mbak. Ya bisa pulang ke kampung halaman ya pastinya seneng lah Mbak ya. Ya, Seneng. Nah, alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. ya, Ya sebenarnya sudah tahu sih kalau daerah Jawa Tengah sini tuh ya nggak Jawa Tengah doang sih ya Mbak ya. ya, Sekitaran ya pokoknya Jawa lah. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya setahu saya itu masih. kalau perantau tuh nggak boleh pulang ya saya sudah tahu. Lewat Hmm, sosial media kan ya banyak kan ya, berita-berita kayak berita. gitu. Nah, tapi kan gimana lagi kan saya di sana itu menjalani sekolah ya 1 tahun. Nah, saya itu udah lulus dari sana kemarin pas pas awal merebaknya corona di sana itu. Saya Ya, itu ya apa ya akhir-akhir masa sekolah lah, udah hampir lulus. Nah, itu kemarin lulus, terus kan mau nggak mau harus pulang hmm, kampung. Soalnya kan saya di sana juga anak sekolah, nggak ada penghasilan gimana? Mau hidup di sana? Mau pakai ya, uang siapa? ya. Nah, kayak gitu kan. Terus di ya sebelum saya pulang itu selama 14 hari itu saya kan di karantina di pihak sekolahan kan. Oh ya, Nah, itu pulangnya saya di charterin travel, Mbak. Jadi nggak hmm, boleh pakai kendaraan kendaraan atau umum. atau Ya, transportasi umum ya. Kendaraan umum nggak boleh. Ya takutnya ntar kan malah bahaya. Sampai kampung ntar malah bawa penyakit kan, ya, kasihan yang orang ada yang di rumah, orang tua, anak kecil. ya. Nah, soal peraturan yang nggak boleh Mudik. pulang dari zona merah itu, ya dari pihak sekolah saya selama 14 hari itu tiap hari itu dicek suhunya. Oh, begitu. Pakai itu termogan itu kan, Ya. pagi, siang, malam itu dicek terus. Terus Hmm. sama dicek kesehatannya juga sih di sana. Oh, begitu. Sama tiap hari dikasih vitamin C itu. Ya. Ya, pokoknya ada prosedur sendirilah di Hmm. pas karantina itu. Nah, pas mau pulang itu dikasih surat pengantar juga dari sana kan, biar Hmm. apa memperkuat bukti kalau mau masuk ke desa atau kampung halaman. Ya. Ya, tiap-tiap kampung halaman kan punya
prosedur ya, kebijakan masing-masing. ya kebijakan ada prosedurnya sendiri. Nah, kemarin itu pulang saya langsung laporan ke pihak desa. Hmm, Nah, sama pihak desa disuruh karantina mandiri lagi sama 14 hari. Ya meskipun saya nggak ada gejala, nggak ada apa kan, ya ikuti aja prosedur yang ada kan. iya benar. Ya, kayaknya itu Mbak. Kemudian saat ada yang positif COVID-19 itu, apakah ada sosialisasi dari pemerintah di daerah tersebut sepengetahuan Anda? Kalau di daerah tempat tinggal saya sih nggak ada Mbak. Tapi Enggak kalau ada. pas saya masuk di lingkungan sekolah itu, nah dari saya kan sekolah di PT lah. Ya. PT itu mempunyai sekolah. Nah, dari pihak PT-nya itu ada dokter yang ngasih sosialisasi tentang COVID-19 itu. Oh, Ya, kayak gitu. jadi malah sosialisasinya itu berasal dari sekolahnya Mas itu ya, di situ. Iya Mbak. Benar Hmm. Mbak. Kemudian Anda tahu info bahwa ada yang positif di daerah sekitar Anda tersebut itu dari mana, Mas? Informasinya? Ya di sosial media kan ada apa ya Mbak? Semacam info itu yang khusus Oh, di itu web Jakarta itu Mbak. ya, web Heeh. dari. Nah dari itu kan ada Mbak. Jadi dari Data-datanya dari situ. Itu Mbak. Dari situ. apakah ada kebijakan untuk lockdown di daerah yang ada terkena COVID itu di tempat Anda? Oh ya Mbak gini. Ya dari wacana-wacana sih kabar simpang siur kan ada ya Mbak ya. Tapi kan Ya. yang pasti kan itu cuma nggak tahu yang benar yang mana. Tapi yang saya tahu itu nggak ada lockdownan di sana. Oh, Cuman diimbau buat dikurangin buat keluar rumahnya. Ya apa itu? social Terus ya iya distancing. itu Mbak social Hmm. distancing itu Mbak. Setahu saya seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana sikap Anda dan teman-teman yang di daerah tersebut sudah ada orang yang positif? Kemudian tindakan Anda bagaimana? Iya Mbak. Ya sesuai informasi yang saya dapat pada saat sosialisasi di sekolah. Ya. Nah itu pembicara itu atau dokternya itu bilang untuk ya mencegah agar tidak terpapar virus tersebut. Ya. Kalau semisal mau makan, mau megang-megang makanan atau apa, Ya. itu harus cuci tangan dan pakai sabun. Ya, minimal 1 menit lah. Ya. Ya, gitu. Lebih menjaga kebersihan diri ya, Mas. Iya. Sudah banyak media yang memberikan informasi-informasi tentang hal tersebut ya, sama seperti yang ada Iya. itu. Kemudian saat sudah mudik itu, apakah ada prosedur tertentu yang Anda jalani? Seperti apa itu, Mas? Ya, kalau restu dari pihak desa sih ya itu Mbak suruh karantina mandiri selama Oh, 14 itu. hari. Ya, yang Karantinanya di rumah sendiri. di rumah sendiri. Oh, Ya palingan cuma ya di kamar Mbak saya. iya. Nggak boleh keluar-keluar. Di rumah pun saya makan, mandi sama keperluan pribadi lainnya dipisahin sama anggota keluarga yang lain. Oh, iya. Kemudian ketika Anda sudah di rumah, pasti masyarakat di kampung
sekitar Anda itu kan mengetahui bahwa Anda pulang dari zona merah. Bagaimana respon masyarakat di sekitar Anda? Kalau itu sih kurang tahu ya Mbak ya. Soalnya saya ya jarang keluar sih. Emang nggak boleh Oh keluar iya, untuk sementara waktu ini. masih isolasi diri 14 hari ya Mas? Iya, Mbak. Hmm. Ya, kalau soal pendapat orang-orang sih saya kok ya gimana ya? Ya cuek aja lah. Nah, yang penting kan Oh, saya sudah mengikuti prosedur yang ada dan ya, insya Allah badan saya aman. juga sehat aman dari itu virus tersebut. Ya. Apakah ada gejala-gejala yang mendekati gejala COVID-19 itu Anda? Yang saya rasa sih nggak ada Mbak. Nggak ada ya? Iya, alhamdulillah nggak ada. Ini sudah berapa hari di rumah Mas? Sekitar baru semingguan ini Mbak. Oh, semingguan. Iya, 1 minggu. Alhamdulillah tidak ada gejala yang Hmm, mendekati itu ya. iya, alhamdulillah aman. Kemudian ada rasa khawatir nggak Mas? Misal membawa atau terkena virus, takut menular ke keluarga maupun masyarakat di situ. Ya, yang menjadi pikiran saya pas mau pulang kampung ya malah itu Mbak. Oh iya, Soal badan saya terkena atau enggaknya itu kan ya saya nggak ya peduli sih peduli Mbak, tapi nggak terlalu khawatir lah. ya, Ya, kalau virus kayak gitu kan kalau orang yang terkena itu sehat palingan ya itu butuh 14 hari pemulihan itu. Nah itu 14 hari itu pasti udah ya, benar-benar sembuh kecuali kalau ada yang punya penyakit bawaan atau misal penyakit penyakit menahun lah. dalam itu ya. Iya penyakit darah itu malah lebih besar resikonya. Ya, Sedangkan virus COVID-19 tadi kan nggak semua ada gejala ya. iya, Misalnya nggak ada gejala aja bisa kena, bisa positif. Nah dari situ saya mikir kalau emang virus itu ada yang nggak ada gejalanya sama sekali, bagaimana dengan saya gitu kan? iya. Tidak tahu ya jadinya Mas. Iya, waktu itu saya mikir kayak Takut gitu. atau khawatir. Malah khawatir bisa menjadi carrier lah, pembawa ke kampung halaman. Iya. Nah tapi ya gimana lagi mau masak di sana terus ya nggak bisa, tetap harus Iya. pulang. Ya Itu akhirnya dilema tersendiri iya ya Mas untuk iya perantau. soalnya itu Mbak. Ya tapi ya model niat sama yakin sama yang di atas aja. Ya berdoa. Bismillah. Iya. Pasahin semua itu di atas. Semoga diberi kesehatan. Nah alhamdulillah ya sampai rumah diberi kesehatan. Iya. Gak ada apa-apa. Hmm. Apakah di daerah Anda tempat tinggal saat ini di kampung halaman ada lockdown atau penyemprotan sendiri, Mas? Iya Mbak. Kalau lockdown sih kalau desa saya ya itu Ya. nggak ada Mbak. Oh, nggak ada. Paling kan itu cuma 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 penyemprotan itu fogging itu Oh loh iya, di asap. disinfektannya. Mm-mm. Itu ada. Kalau yang tetangga desa sih ada yang di lockdown, Oh ditutup gitu. sana. Akses jalannya ditutup. Ya. Kemudian nih menurut Anda sebagai perantau nih sebaiknya seperti apa langkah pemerintah ini pada para perantau? Kan ya para perantau ingin pulang ke kampung sedangkan pemerintah melarang untuk mudik. Jadi bagaimana menurut Anda baiknya sebagai perantau? Nah, gini menurut saya kalau ya pemerintah itu melarang para mereka para perantau itu mudik itu ya memang ada benarnya sih buat Ya, memutus tali penularan yang cepat tadi ya. ya, Tapi kan ya bagaimana ya posisi kalau orang perantau itu kan udah jauh dari keluarga, udah lama nggak ketemu.
Nah, Iya. semisal mudik itu kan tujuannya buat berkumpul sama keluarga pas hari Idul Fitri itu kan. Nah, itu kan Iya. cuma setahun sekali kan. Nah, masa setahun sekali iya nggak pulang. Ya, perasaannya gimana lah, nggak bisa kumpul sama keluarga, pastinya sedih. Iya, iya. Tapi gimana lagi kan, keadaan kayak gini. Ya kalau menurut saya sih, ya semisal pemerintah itu nyediain pengecekan sebelum Sebelum para mudik, iya. pemudik itu ke kampung, nah itu bisa dilakukan pengecekan dulu. Nah, Mm-mm. di situ sama kalau bisa itu kendaraannya itu, nah ada yang ngurusin, jangan pakai transportasi umum. Oh, iya. Ya, dengan dicek itu sebenarnya sudah bagus ya, Mas. Misal, Menurut saya sih sudah bagus, Mbak. Bisa jadi tahu itu ya enggaknya bisa kondisi ditahu kondisi para. badannya. Mm-mm. Baik, terima kasih buat waktunya Mas Setiawan ini ya. Iya, Mbak. Sudah mau berbagi Sama-sama. cerita sedikit. Semoga Mas Setiawan dan keluarga ini sehat selalu. Ya, Mbak. Amin. Dan semoga wabah ini cepat selesai, cepat hilang ya dari Indonesia, bisa melaksanakan Amin. Ramadan dan Dengan aman. iya dengan aman. Terima kasih atas waktunya Mas Rudi. Iya, Pak. Sama-sama. Selamat malam. Malam. Nah, itu tadi sobat bincang-bincang asik saya dengan teman saya mengenai COVID-19 dan cerita teman saya di zona merah Jakarta, tepatnya di daerah Cakung. Terima kasih untuk semua yang udah dengerin podcast ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dan tentunya tetap semangat terus untuk kita semua dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Banyak dari kalian pasti sangat tersusahkan ya dengan adanya COVID-19 ini. Tidak bisa kuliah, tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas keluar rumah jauh-jauh. Pasti rindu teman, saudara, dan yang lain. Saya juga rindu semua orang, tapi nggak apa-apa teman-teman, karena badai pasti akan berlalu, dan dalam setiap musibah seperti saat ini, pasti juga banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian ini. Yang saya rasakan sendiri bahwa saya jadi tersadarkan bahwa bersyukur itu perlu teman-teman, karena dari yang dulunya sebelum ada COVID-19 ini, kita bisa kuliah, bisa bertemu teman, main kesana kesini tanpa ada rasa khawatir, dan aman tentunya, tapi masih juga sering mengeluh. Nah, sekarang baru merasakan tidak bisa seperti itu, jadi tersadar akan arti bersyukur. Memang sangat perlu. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit yang saya rasakan dengan adanya virus ini. Tetap semangat, jaga kebersihan dan kesehatan, tetap social distancing ya sobat semua. Saya Susnia Devi pamit dan terima kasih.